Ni saya nak beritahu dekat awak. Kalau awak tak mampu nak hadap murid hari-hari, awak jangan jadi cikgu. Sebab kerjaya seorang guru adalah memang kena menghadap murid. Bahawasanya hantar anak pergi sekolah, anak kami akan mendapat pendidikan yang terbaik dan seperti mana yang telah dijanjikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Ribuan anak TKI Malaysia terlantar hingga tak bisa sekolah di Malaysia. Kenapa tak mampu pula? Untuk makluman kamu, Alasan kuliah di Malaysia. Selain pendidikan, pengalaman hidup di luar negeri juga gak kalah penting. Kuliah di Malaysia membuka kesempatan buat aku bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa adanya guru, kita ini tahu apa? Dan berkah guru, kita juga boleh memakmurkan keluarga, bangsa, dan juga negara. Yang pada intinya, guru itu harus banyak-banyak bersabar. Nampaknya memang sangatlah mudah, hanya pergi ke sekolah, mengajarkan anak-anak bersekolah atau murid-muridnya. Nampaknya senang kan, tapi harus banyak-banyak sabar. Sebab kenapa namanya budak-budak ya, ataupun anak-anak kecil itu pasti juga ada yang degil, ada yang mau dengar ucapan guru, ada juga yang tak mau dengar. Yang pada intinya itu guru tak boleh mengeluh. Kini ada salah satu seorang wali murid dari Malaysia. Dia orang itu menyekolahkan guru Malaysia. Wow, keren nih geng. Maksudnya itu gimana? Apakah gurunya itu mengeluh? Kita tengok dulu videonya. Saya jadi tertarik nak komen komen ni Iwan Diagami ni. Saya rasa awak ni seorang guru kot. Okey, saya nak beritahu kat awak. Saya nak baca. Awak nampak mudah kerja sebagai guru. Awak tak tahu berapa ramai kena hadap murid hari-hari. Silap buat bagi hukuman, parents akan salahkan guru masuk ke dalam. Ni saya nak beritahu dekat awak. Kalau awak tak mampu nak hadap murid hari-hari, awak jangan jadi cikgu. Sebab kerjaya seorang guru adalah memang kena menghadap murid. Faham tak? Dan tanggungjawab kami sebagai ibu bapa kena hantar anak untuk dapatkan pendidikan, dan pendidikan tu kami kena hantar dia ke sekolah yang telah disediakan. Kalau dah rasa tak mampu nak hadap benda ni semua, jangan jadi cikgu. Sebab itu memang kerja engkau dah jadi cikgu, untuk engkau hadap murid hari-hari. Memang kau kena hadap berbagai karenah murid. Dan kami hantar anak pergi sekolah sebab kami sebagai ibu bapa yakin bahawasanya hantar anak pergi sekolah, anak kami akan mendapat pendidikan yang terbaik dan seperti mana yang telah dijanjikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan anak kami selamat di sekolah seperti mana yang dijanjikan oleh pihak Kementerian Sekolah. Pihak Kementerian Pendidikan Negara Malaysia. Tetapi kalau dah sampai tahap anak dibuli, cikgu tak nak ambil tahu dan berlaku di hadapan cikgu, cikgu buat butakan mata, tolong jawab saya. Di mana keselamatan anak? Di mana tanggungjawab kamu yang dibayar gaji beribu-ribu setiap bulan oleh pihak kementerian, oleh kerajaan Malaysia? Tapi kamu tak boleh nak tanggungjawab nak menggalas tanggungjawab ini. So bagi saya, kalau awak seorang cikgu, awak tak layak untuk jadi cikgu. Kalau ada yang kenal dalam ni, yang tengok video saya ni, kalau ada, ini adalah cikgu sekolah anak kamu, saya rasa baik kamu pergi buat komplain benda ni. Sebab dia ni tak layak untuk jadi cikgu. Tak layak untuk nak mengajar anak kamu. Saya percaya anak kamu akan kalau dibuli pun akan mengalami masalah yang sama dengan macam mana masalah saya. Di mana-mana negara itu pasti ada yang namanya kritik, geng. Jadi kita harus menerima fakta di lapangan. Seperti video yang barusan kurang tengok itu adalah sebuah kritikan dari masyarakat ataupun netizen Malaysia kepada
seorang cikgu ataupun guru yang mengajar di Malaysia. Tapi apa tanggapan orang Malaysia setelah ini viral? Dia orang ini lebih memperbaiki ataupun mencari gurunya, menasehati. Karena kenapa, geng? Gini ya, saya ada cerita sedikit ya. Karena istri saya itu juga menjadi cikgu lah di Indonesia sini. Mohon maaf, bukannya ini saya sombong, bukan, tapi hanya memberi memberi kita sharing aja lah di sini ya. Tapi saya punya bini itu belum diakui oleh negara ataupun belum PNS lah, geng ya. Karena baru lulusan menjadi sarjana. Nah, dia orang itu meskipun masih honorer ya, meskipun masih honorer, sebelum masuk mengajar itu sudah ada perjanjiannya. Perjanjian siap tak menjadi guru, apapun resikonya, apapun rintangannya, yang namanya anak-anak ataupun budak-budak di dalam sekolah itu sudah menjadi tanggung jawab guru. Dan harus memberikan yang terbaik semaksimal mungkin. It's okay, memang kepandaian itu setiap orang itu berbeza-beza dan kesuksesan itu memang di tangan Allah. Tapi kita harus memberikan yang terbaik untuk anak itu, agar orang tuanya dan juga anak itu apabila sudah keluar dari sekolah itu tak kecewa dengan apa yang kita sajikan. Macam itu. Kalau ngomongin masalah gaji ya, masih mending gaji itu, geng, di Malaysia beribu-ribu ringgit, berpuluh-puluh ribu ringgit. Di Indonesia ini berapa? 200.000 rupiah, itu sekitaran 70 ringgit Malaysia. Kalau bukan karena keikhlasan dalam hati ya, saya rasa yang nak menjadi cikgu di Indonesia ini tak ada, geng. Karena kenapa? Kita ini untuk memperjuangkan bangsa ataupun rakyat-rakyat Indonesia ini agar nantinya itu boleh maju bersama, boleh pandai. Macam tuh hari ketika bini saya itu meminta izin kepada saya ya, nak sekolah, padahal kita sudah punya anak, tapi dia nak teringin sekolah lagi, mengejar pendidikan, menjadi sarjana, lepas tu nak menjadi cikgu. Saya cakap sama dia orang, geng, kalau menjadi cikgu tak payah berharap untuk menjadi kaya, tapi ikhlaskanlah hatimu untuk mengabdi kepada negara. Masalah rezeki biar Tuhan yang mengatur, dan apapun resikonya yang kamu ambil, karena hidup ini sebuah pilihan, ya kamu juga harus tahu harus mau menerima apa yang ada, semuanya di dalam sekolah itu. Itu yang saya terapkan kepada istri saya. Kalau kurang suka dengan cara saya, tak apa, boleh kalian terapkan, tapi ya setiap orang itu berbeda-beda ya. Oke, di video selanjutnya ini ada salah satu mahasiswa, bukan mahasiswa sih, murid-murid ya, murid-murid ataupun anak-anak Indonesia itu terlantar di Malaysia karena tak boleh mengejar pendidikan. Malaysia tolak pendidikan Indonesia. Apa maksud itu? Kita tengok dulu videonya. Mari kita berbicara dulu tentang satu info yang saya baru baca ini, pemirsa. Ribuan anak TKI Malaysia terlantar hingga tak bisa sekolah di Malaysia. Nah, jadi ini ada ribuan anak keturunan Indonesia yang kini terpaksa hidup terbuang di negara jiran. Penyebabnya, pemerintah Malaysia menerapkan aturan ketat terkait pernikahan pekerja migran, katanya. Udah. Kata kedutaan yang ada di Johor, KJRI Indonesia yang ada di Johor, katanya mereka itu udah mengeluarkan 2.871 dokumen kelahiran, ya. Terus kalau perkirakan di tahun sekarang ini harusnya tuh 1.500 diantaranya itu udah masuk sekolah, katanya pemirsa, ya. Saking banyaknya anak yang lahir tak ada dokumen apa-apa, kedutaan tuh sampai kerepotan untuk menghitung jumlah kelahiran ya anak-anak Indonesia yang ada di Malaysia. Jadi karena takut ya kan anak-anak Indonesia ini tuh nggak bisa dapat pendidikan, jadi pemerintah Indonesia itu buat inisiatif, dia itu membuat sanggar kayak tempat kursus gitu, dia staraf dengan SMP katanya pemirsa. Nah, walaupun ini tuh nggak dapat izin dari pemerintah Malaysia, jadi sanggarnya ini tuh nggak terregistrasi lah sama pemerintah Malaysia, dan 99% anak-anak ini tuh ya lahir dari orang tua yang tidak memiliki izin tinggal ataupun dokumen-dokumen di Malaysia. Oke, pemirsa, mari kita berbicara tentang ini. Ya, poin pertamanya adalah ribuan
anak yang lahir dari, ya kan, orang-orang Indonesia itu tuh nggak dapat pendidikan. Nah, karena pemerintah kita ini takut nanti mereka ini nggak tahu baca kayak mana, ya kan. Jadi dibuatlah sanggar dia kayak setara sampai SMP. Tapi sanggar ini tuh nggak diregistrasi atau nggak disahkan oleh pemerintah Malaysia. Terus katanya apa? Ya, terlantar anak-anak ini semua di negara jiran ini karena masalahnya itu karena pemerintah Malaysia itu enggak mengizinkan pernikahan pada migran-migran yang masih bekerja di Malaysia. Oke, nah sini saya mau beri tanggapan ya. Walaupun sebenarnya tanggapan saya ini nggak kalah penting sebagai orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia. Di sini siapa yang salah, Kak Sri? Jangan salahkan pemerintah Malaysia. Kenapa kamu yang udah jelas-jelas tahu aturan di Malaysia itu tuh nggak membenarkan, ya kan, warga asing yang menggunakan permit kerja itu untuk menikah. Nah, kamu beranak pula. Dah gitu pemerintah buka sanggar. Sanggarnya ini nggak diresmikan oleh pemerintah Malaysia katanya. Logik kita aja sebagai manusia normal datang ke negara orang kosongan, ya kan? Dah kosongan, nggak ada dokumen apa-apa, beranak pula di sana. Udah beranak di sana, nggak pulang, ya kan? Terus kita buat pula sanggar di sana, terus kita minta pula dia ngesahkan sanggar kita itu. Logiknya di mana ini? Ya kan? Salah siapa? Salah kamu. Datang negara orang nggak bisa tahan nafsu. Kadang-kadang kan gini ya, pengalaman saya ya, TKI yang kosongan ini udah kosongan, dah gitu kumpul kebo, tinggal sama pacarnya, ikutkan ya pacarnya ini pun kosongan, tinggal di rumah kongsi, dah gitu tak tahan nafsu, beranak pula di situ, udah beranak ya, sebelum melahirkan pulanglah, nanti susah, nggak mau pulang, bukan pula sekali dua, sampai 3 pula anak di situ brojol. Kamu pun dah bermasalah tinggal di negara orang, kamu lahirkan pula masalah baru, ya kan? Udah gitu kamu lahirkan, nggak ada kamu daftarkan ke kedutaan, sampai kedutaan pula kesulitan. Berapa sebenarnya udah lahir anak Indonesia di Malaysia ini? Orang kamu kumpul-kumpul kebo, ya kan? Udah tahu aturannya ke negara orang tuh nggak bisa kawin. Tahan nafsu sikit. Kalau nak kawin balik kampung dulu kawin. Udah kawin ya udah balik lagi ke sini suami istri. Apa susahnya? Banyak kok yang kayak gitu. Ini enggak. Sama-sama kosongan, kumpul kebo, dah gitu lahirkan anak, dah gitu salahkan pula ini pemerintahan Malaysia tidak memberikan izin kepada warga asing untuk menikah. Dah gitu udah nggak diizinkan orang menikah di situ, udah beranak, salahkan pula kenapa ini sekolah kursus yang dibuat ini kok nggak disahkan ini. Aduh. Itulah geng alasannya orang Malaysia itu ataupun kerajaan Malaysia itu sangat-sangatlah tegas untuk menolak ataupun juga mengusir warga asing yang ada di Malaysia sana. Jangan salahkan Malaysia, karena memang orang Indonesia sendiri itu yang degil-degil, yang tak mengikuti undang-undang yang ada. Sebenarnya semuanya itu sudah disetting, program-programnya itu sudah diatur oleh pemerintahan Indonesia dan juga kerajaan Malaysia. Itu sudah sama-sama diatur, diset yang bagus agar kita ini boleh nyaman bekerja di luar negara, yaitu harus memakai dokumen-dokumen yang resmi. Akan tetapi banyak juga lah orang-orang Indonesia itu yang degil, masuk ke Malaysia itu lalu belakang, lalu kapal tongkang, dan parahnya lagi di sana itu kumpul kebo. Maksudnya kumpul kebo itu berhubungan tanpa status yang boleh mengeluarkan anak. Saya sendiri geng, selama saya itu bekerja di sana ya, banyak juga lah orang-orang yang macam itu, dan tinggalnya di mana? Di tengah kebun sawit. Saya jumpai juga lah, tapi saya tak tunjukkan kepada orang-orang tempatan Malaysia lah, sebab saya pun kasihan kepada anaknya. Sebetulnya saya itu yang paling kasihan tuh kepada anaknya gitu. Macam mana pendidikan anaknya nanti? Memang warga tempatan Malaysia itu ada yang kasihan gitu, yang merasa belas kasihan. Maksudnya itu mengambil anak tersebut, diakui sebagai warga tempatan Malaysia, dibuatkan identitas di sana, lalu biar boleh sekolah. Akan tetapi semakin lama semakin menjadi, semakin menggila.
macam ini jadinya sampai di mana-mana. Kalau sudah macam ini, menyalahkan negara Malaysia, menyalahkan pemerintahan kita Indonesia, katanya tak mau bantu para TKI, katanya tuh TKI yang membantu negara, yang berjasa besar. Yang berjasa besar TKI ataupun TKW ataupun PMI ya, itu bukan yang asing, bukan yang kosongan, tapi yang resmi. Nah, ini buat sahabat-sahabat semua ya, kalau mau masuk ke negara orang, harap-haraplah memakai dokumen lah yang resmi. Dan ada juga yang berkomentar kemajuan negara itu karena warga asing. Dan video itu juga ditanggapi oleh warga tempatan Malaysia. Malaysia ni maju kerana tenaga kerja warga asing. Biarlah dia orang kerja dekat Malaysia, kenapa nak tangkap? Walaupun kosong, tak dinafikan. Warga asing ni banyak membantu bagi kemajuan sesuatu projek di Malaysia. Tapi rasanya dalam sektor tertentu sahaja, contohnya sektor perbinaan, peladanan, perkilangan, pembantu rumah tangga. Segala gerak kerja perancangan yang dibuat ditentukan oleh syarikat Malaysia. Malaysia ni ada undang-undang. Datang ke Malaysia tanpa permit, tanpa dokumen, polis tak perlu nak ambil tindakan, immigration tak perlu nak ambil tindakan. Mana boleh. Setiap negara ada undang-undang. Kedaulatan sesebuah negara terletak kepada undang-undang dia. So perlulah pihak yang bertanggungjawab membendung segala kemasukan pendata asing ke Malaysia. Dan uniknya, anehnya, ada juga netizen ya, netizen Indonesia itu yang cakap seakan-akan itu merendahkan Malaysia, geng. Yang komentarnya itu macam ini, geng. Apa semua warga Malaysia mampu sekolah tinggi? Wow, amazing. Oke, kita dengarkan dulu tanggapan dari warga tempatan Malaysia. Kenapa tak mampu pula? Untuk makluman kamu, pelajar-pelajar di Malaysia yang ingin melanjutkan pelajaran dan yang layak melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti akan dibantu oleh kerajaan. Kerajaan Malaysia menyediakan para pelajar ni pinjaman, iaitu PTPTN. Kalau diploma tak silapnya RM15,000. Kalau degree lagi tinggi. Semua peringkat pengajian untuk pelajar-pelajar di Malaysia ni, kalau tidak mampu akan dibantu sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Wow. Di negara kamu kalau tak mampu nak biayai pembelajaran, di kerajaan tak bantu. Macam tu ke di negara kamu? Di negara Malaysia tidak dibantu sepenuhnya. Dan bermacam-macam badan yang akan menaja pelajar ni, termasuklah yang belajar di luar negeri, ke Amerika, ke Jepun, ke Australia, New Zealand, ditaja dan diurus oleh badan-badan tertentu. Itulah kemudahan rakyat Malaysia. Bukan kata bila miskin tak mampu nak melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi, tidak. Kerajaan akan bantu. Ya, betul. Ini fakta ini, geng. Ini real. Saya pun ketika saya itu berada di Malaysia sana dan saya tahu pendidikan, program pendidikan di Malaysia, saya itu pun salut, geng. Saya itu pelik. Di sana itu memang sangatlah mudah sangat, geng. Dan setahu saya dan juga cerita-cerita orang sana, itu tak ada yang namanya koruptor tentang pendidikan, itu gak ada ceritanya, geng. Dan koruptor di sana itu sangatlah tegas sekali, geng. Apalagi mulai dari sekolah rendah itu ya. Kalau di Indonesia ini mulai dari PAUD sampai ke SMP itu benar-benar tak bayar, satu pun tak bayar. Jadi tak ada alasan orang Malaysia itu tak sekolah, karena di sana itu sangatlah mudah dan banyak bantuannya macam itu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari abangnya tadi itu, apakah di Indonesia tak ada bantuan-bantuan macam itu? Ada, di Indonesia pun juga ada. Sebetulnya hampir-hampir sama, mirip lah ya. Di Indonesia sini kalau mulai dari SD sampai SMP ya, dari darjah sampai di sana SMP itu apa namanya? Lepas darjah itu loh, 3 tahun itu. Nah, itu memang betul-betul free, tak ada bayar. Tapi ada juga sebagian oknum-oknum yang haus dengan uang dan yang teringin membesarkan perutnya sendiri, banyak alasan untuk mengeluarkan uang atau menarik uang dari wali muridnya. Entah itu untuk
pembangunan lah, untuk beli buku lah, dan ini dan itu dan lain-lainnya. Sementara itu kalau program dari pemerintahan kita itu sudah tak boleh bayar. It's okay. Sekarang kita melanjutkan sampai ke university. Apakah di Indonesia ini gak ada bantuannya untuk university? Ada beberapa program ya di Indonesia sini itu untuk bantuan-bantuan. Yang pertama itu untuk orang yang miskin. Yang kedua itu untuk orang yang pandai. Nah, ada dua ya. Tapi bezanya gini, kalau di Malaysia kalau mampu, tapi bukan tak mampu sangat lah, tapi kira mampu itu ada pinjamannya. Kalau betul-betul tak mampu, di Malaysia itu ada sekolah free khusus university khusus untuk orang-orang yang tak mampu. Itu kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia yang bantuannya itu macam berupa uang ya. Maksudnya setiap semester itu dapat bantuan berapa juta gitu. Saya tak payah cakap lah nominalnya itu berapa ya. Dapat bantuan berapa juta itu khusus untuk untuk membantu pendidikannya ke university. Yang kedua itu beasiswa kepandaian. Kalau beasiswa karena pandai itu saya rasa sama, Malaysia Indonesia itu juga sama. Tapi kalau yang kurang mampu bantuannya itu bedanya. Kalau di Indonesia sini macam berupa uang setiap bulan, tapi sekolahnya pun tetap bayar. Tapi ada juga lah yang tak bayar, tergantung sekolahnya atau program dari sekolahnya itu macam mana. Nah macam itu geng. Nah kalau ya gini, banyak orang-orang Indonesia itu yang mengejar pendidikannya ke University Malaysia. Apakah pertanyaannya gini geng, apakah kualitas university di Indonesia ini tak bagus ataupun lebih bagus daripada Malaysia? Kita langsung pertanyakan kepada orang yang bersangkutan, karena video berikutnya ini ada salah satu orang mahasiswa Indonesia itu lebih memilih mengejar pendidikannya university di Malaysia. Tentunya pasti mempunyai poin-poin ataupun alasan-alasan yang tepat dan juga alasan-alasan tertentu. Oke, langsung kita simak saja videonya. Alasan kuliah di Malaysia. Apa sih alasan yang buat yakin untuk berani kuliah di Malaysia, ninggalin orang tua di rumah, dan ninggalin mimpi untuk kuliah di PTN Indonesia? Pertama, karena peluang beasiswa. Melihat info kuliah gratis di Malaysia, saat itu aku benar-benar excited dan cepat-cepat ambil peluang untuk join. Kedua, pengalaman internasional. Selain pendidikan, pengalaman hidup di luar negeri juga gak kalah penting. Kuliah di Malaysia membuka kesempatan buat aku bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara. Ini bukan cuma soal belajar di kelas, tapi juga soal belajar budaya, gaya hidup, dan cara pikir yang berbeda. 3. Peluang travel. Siapa sih yang gak suka jalan-jalan? Malaysia punya banyak destinasi yang bisa dieksplorasi. Selain itu, karena letaknya strategis, kita bisa traveling ke negara Asia lainnya dengan lebih murah. Next, pengembangan diri. Jauh dari keluarga dan teman-teman, aku belajar untuk lebih mandiri. Hidup di negara orang bikin aku lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap menghadapi tantangan. Di sini, aku belajar mengelola waktu, keuangan, dan mengatasi masalah sendiri. Semua ini adalah bagian dari pengembangan diri yang gak bisa aku dapatkan kalau tetap di zona nyaman. Gimana? Tertarik ngerantau ke luar negeri? Ya, memang karena di Malaysia itu banyak-banyak bangsa, banyak-banyak suku. Jadi kalau nak cari pengalaman hidup kepada kawan-kawannya itu sangatlah mudah, sangat di Malaysia itu, geng. Sudah beberapa kali lah ya saya ucapkan kepada korang semua. Saya pun juga ada sedikit curhat lah, cerita lah dengan dalam diri saya sendiri ya. Jujur geng, saya ini bukan orang kaya. Bukan orang kaya-kaya sangat, bukan. Saya itu juga termasuk pekerja. Orang tengok sendirilah. Saya itu 8 tahun di Malaysia. Itu menjadi pekerja. Atau kasaran cakap itu kuli. Kuli pekerja sawit geng. Apakah saya akan menumpuk harta dari saya bekerja di Malaysia itu geng? Tak. Saya memberikan fasilitas rumah kepada keluarga saya itu kepada keluarga saya itu secukupnya aja. Yang penting boleh nyaman. Yang paling sangat penting yaitu tentang pendidikan. Maka dari itu, macam istri saya itu saya sekolahkan lagi. Apabila dia orang mempunyai minat, saya suruh sekolah lagi. Begitupun anak saya.
pun macam itu. Karena gini geng, kita mempunyai banyak harta sebanyak-banyak pun, tapi kalau kita tak punya ilmu ya, tak punya pengalaman, itu pasti akan habis, akan sia-sia geng. Agama pun sudah mengajarkan, carilah ilmu sampai mati. Carilah ilmu sampai mati. Memang mencari ilmu itu atau mencari pengetahuan itu tak harus sekolah, tapi kalau sekolah itu sudah pasti mencari ilmu gitu. Jadi harapan saya, bukan saya ini nak bini saya itu menjadi orang yang kaya, bukan. Saya itu hanya teringin hidup saya, keluarga saya, orang-orang sekelilingnya, dan juga berkah menjadi cikgu, macam itu kan boleh membanggakan negara dan juga mencerdaskan ya, kita semua sebetulnya, geng. Dan dengan adanya ilmu itu sebetulnya, geng, sangat-sangat mempermudah hidup kita, geng. Karena kenapa? Setiap rumah tangga itu pasti mempunyai problem, pasti mempunyai masalah. Entah itu masalah ekonomi dan lain-lainnya. Dan dengan adanya ilmu lebih untuk meluasa untuk menghadapi hal-hal itu, geng. Lebih bersabar, lebih berpikiran yang positif, dan sangatlah mudah untuk mencari solusinya. Itu sih, geng. Maka dari itu saya saran kepada orang-orang semua, tak payah takut dengan biaya mengejar pendidikan. Kalau kalian itu, yang penting jangan duduk ya, yang penting berjuang. Kalau untuk kebaikan, yakinlah Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Itu sajalah yang saya boleh saya ucapkanlah hari ini ya. Yang pada intinya, hidupmu utamakan pendidikan. Tolabul ilmu sampai mati. Oke, saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.